pas mau nikah sama Hari itu, dari acara pertingkahan kita juga kayak udah aneh Teria, tiba-tiba yang angin gede, terus dari 100% orang yang kita undang yang datang cuma 30%-nya aja, sampai makanan banyak banget, terus makanan ada yang basi. Terus udah gitu makin gilanya lagi, 1, 2 kali, 3 kali momen itu, setiap kali laki gue nyetir dia tuh kayak kerasa ngantuk dan 3 kali hampir mau nabrak. Duit susah, terus sakit itu, dan kebenaran laki guanya juga sakit. Sakitnya sama juga persis di kemaluan. Akhirnya si kemaluannya itu, maaf ya Teria, jadi kayak ada bentol-bentol nanah gitu. Sampai akhirnya kita ke rumah sakit, dan rumah sakit dokter spesialis kulit dan kelamin itu bilang kalau ini nggak apa-apa kok, ini nggak masalah. Tapi kok nggak hilang-hilang. Mau marah sih sebenarnya pas ketemu pertama kali sama Teria itu, gue rasanya marah. Kenapa lo datang ke sini? Kenapa lo ngapain sih datang ke sini? Rumah tangga lo ntar nggak jadi hancur. Kenapa lo nggak mati aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha daramang. Alhamdulillah. Ya, kembali lagi hari ini kita ke podcast misteri bersama Ria Puspita Official. Gimana? Udah subscribe, udah like, udah share, udah komen? Kalau belum tolong dibantu semuanya, apalagi jempolnya, telunjuknya aja ke kanan. Nah, ini ada bacaan subscribe, diklik tag, dah. Terus di like, di komen-komen, kasih tahu apa yang kurang, apa yang lebih. Nah, jadiin pelajaran setiap ada video dari saya. Kali ini kita podcast misteri bersama sahabat saya. Nah, ini tuh dulunya buat note, buat kalian tahu. Dulunya beliau ini salah satu yang menghubungi saya untuk pengobatan di awal-awal keviralan saya. Terus lama-lama karena kedekatan kami dan qadarullahnya dan alhamdulillahnya beliau sudah sembuh total, tidak ada gangguan lagi. Mungkin case kali ini atau cerita kali ini buat pembelajaran kalian, apa sih yang membuat seseorang itu menjadi sembuh? Siapa dia? Assalamualaikum Siska. Waalaikumsalam. Aduh, Teria. ada dia lagi. Sebenarnya males banget. Ih, parah banget. Gimana? Sehat sis? Alhamdulillah sejahtera. Badan tapi kurusan ya? Ih, bukan lagi. Harus jadi cantik ya. Bukan Gimana lagi. suami, anak-anak kabarnya? Alhamdulillah suami nggak nambah. Iya. Anak aja yang nambah. Oke, jadi berapa sekarang? 3, say. Padahal kemarin ketemu kita baru 1, terus Justru 2. Tiba-tiba 3. Cepet ya kamu berkembang biaknya ya? Cepat, alhamdulillah. Gimana Siska? Ceritain dong, kan banyak teman-teman dari sahabat bisnis itu kan yang ngerasain kayak dulu lo datengin gue nih sis, kayak ibaratnya cari nomor kontaknya, terus nemuin konsultasi, akhirnya ngundang ke rumah, terus sampai akhirnya pengobatan di rumah. Ya begitulah rulesnya, sama kayak yang sekarang sudah dijalani beberapa pasien yang sudah ke rumah. Coba Siska, pertama kali lo ngerasain ini gak baik-baik aja sampai bisa cari nomor gue terus kita konsultasi ketemu, itu kayak gimana sih? Awalnya itu pas banget, ini kan karena pernikahan kedua ya, ini pernikahan kedua. Pas mau nikah sama Hari itu, dari acara pertingkahan kita juga kayak udah aneh Teria, tiba-tiba yang angin gede, terus dari 100% orang yang kita undang yang datang cuma 30%-nya aja, sampai makanan banyak banget, terus makanan ada yang basi. Terus seukuran gedung marinir itu roboh sampai kita tuh ganti rugi. Terus ya udahlah ikhlas, itu kayak masih oke ya. Terus setelah nikah kok maaf ya kemaluannya gatel. Terus kita berobat nih ke rumah sakit. Medis dulu lah. Iya, medis dulu, kita udah coba segala macam.
tapi kok nggak bisa. Dan yang anehnya datang si gatalnya ini itu dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi, sedangkan laki gue sendiri kan pulangnya bisa jam 11 atau jam 12 malam. Terus kayak dia kapan jam tidurnya kan, keganggu nih lama-lama. Terus kayak salah satu teman ada yang bilang, nih lo berobat deh, coba kesini karena kayaknya ini udah ganggu banget. Dilalahnya hamil, jadi kayak aduh ketunda lagi dong nih buat ketemu, buat nyari Teh Ria pada saat itu. Terus udah gitu makin gilanya lagi, 1, 2 kali 3 kali momen itu setiap kali laki gue nyetir dia tuh kayak kerasa ngantuk, dan 3 kali hampir mau nabrak. Duit susah, terus sakit itu, dan kebeneran laki guanya juga sakit. Sakitnya sama juga persis di kemaluan. Akhirnya si kemaluannya itu, maaf ya Teria, jadi kayak ada bentol-bentol nanah gitu. Sampai akhirnya kita ke rumah sakit, dan rumah sakit dokter spesialis kulit dan kelamin itu bilang kalau ini nggak apa-apa kok, ini nggak masalah. Tapi kok nggak hilang-hilang. Sampai akhirnya cerita nih ke bokap gue nih, Pak ini gimana, gini. Datang deh nih Ustadz. Gue dibilang halu. Udah dibilang halu nih, pas dia lagi zikir, dia berangkat, pintu sama jendela, bum, gue lari. Sialan, gue dibilang halu. Ini tuh bukan halu, tapi mungkin orang yang untuk sebagian orang itu kayak nggak percaya gitu loh Teh. Terus udah kayak gitu, si Ustadz ini pulang, 2 jam kemudian dia telepon ke bokap gue, katanya dia kecelakaan karena genderuwo gue. Terus rasanya pengen gue bilang, kan tadi lo bilang gue halu. Kan dalam hati gue, cuman gue nggak bilang sama bokap gue, ntar gue diazab lagi ya kan. Terus udah kayak gitu nyari lagi nih ke Ustadz nih, ya udah muncul nih ke, akhirnya bokap gue nyaranin ya udah nih ke Pak Kiai ini. Udah nih kita datang, dikasih deh nih Teria waktu itu amalan, tapi memang ngerjain sendiri gitu loh. Jadi beliau ini memang nggak bisa ngelihat hantu-hantu kayak gitu, tapi beliau ini kayak tirakat gitu. Misalkan kita yang ngejalanin, oh ini kamu puasa ini, zikirannya yang dibaca ini. Udah tuh Teria tahu apa? Gue lagi tidur, ada hantu melatah ke atas. Dia nih gini. Dan lo tahu di semuanya di bayangan gue itu nanah. Jadi kayaknya si nanah itulah yang bikin kemaluan gue gatel, karena posisi dia begini itu ada persis di kemaluan gue dan kemaluan laki gue. Dah dari situ kayak yang kayaknya nggak bisa deh, kita harus cari Ria itu kontaknya di mana, nyari deh nih. Dah sampai akhirnya qadarullah dapet deh nih slotnya Teria kan. Pas dapet slotnya Teria mau melahirkan ternyata. Pas mau melahirkan kan sama Teh Ria juga ngechat kan, Teh boleh nggak konsul lewat chat dulu. Teh Ria juga kan waktu itu ngeliat kan aku pas lagi hamil itu masuk rumah sakit tuh kayak bisa seminggu 3 kali. Iya nggak sih, sampai laki gue video call lu Teh, kayak Teh Ria ini gimana Siska gimana, karena emang bener-bener di luar nalar. Gue tuh masuk rumah sakit tuh bisa seminggu 3-4 kali nggak sih waktu itu? Lebih, kadang malah seminggu itu lagi. Masih ada di rumah sakit, baru pulang masuk lagi. Yes. Lebih seringnya sih di rumah sakit, pulang sebentar balik lagi gitu terus. Dan itu kayak perut sama kemaluan kan yang gue rasa. Terus akhirnya setelah melahirkan baru dapet ke tempat Teh Ria, dan itu kayak langsung jelek. Kayak ya Allah, akhirnya kayak beban ini kayaknya copot gitu dari gue selama, berarti kan itu kurang lebih hal itu terjadi di gue sekitar 10 bulan ya. Hampir setahun begitu berulang kayak lo nggak berhenti sampai gue juga pindah rumah 3 kali kan. Itu pindah rumah 3 kali emang bener-bener kayak oh di sini nggak bisa, ternyata ini disiram air, oh nggak bisa, ternyata di sini dikasih keris, oh kayak capek. Tapi ya udah sih dijalanin aja, dan gue kayak ngikutin Teh Ria. Sebenarnya gue juga nggak bisa bergantung ke Teh Ria, itu balik lagi ke gue. Dan lo cuman punya Tuhan yang lo zikir dan lo benerin mindset lo kalau lo tuh tidak disantet, walaupun sebenarnya disantet, cuman memang dukun-dukun itu tuh kayak nggak masuk kalau lo nggak percaya. Jadi kayak mereka mau masuk ke diri lo, tapi kalau lo nggak buka pintunya ya mereka nggak akan masuk gitu kan ya kemarin. Gimana rasanya pas ketemu pertama kali? Hawanya gimana? Mau marah sih sebenarnya pas ketemu pertama kali sama Teh Ria itu gue rasanya marah. Kenapa lo datang ke sini? Kenapa lo ngapain sih datang ke sini? Rumah tangga lo ntar jadi nggak jadi hancur. Kenapa lo nggak mati aja? Kayak gitu.
kayak buat datang ke Teria tuh kayak susah loh, itu yang hujan lah, yang kesasar, yang begini. Cuman kayak gue merasa kayak enggak nih, gue harus hati kecil gue harus, tapi padahal gue marah. Gimana sih, ngerti nggak sih? Mungkin kalau di cernaan orang kayak apaan sih lo, halu banget, gila, nggak jelas. Tapi itu kayak emang dari hati sama kuping tuh kayak beda gitu. Gitu. Tapi bagus loh, ujian saat itu lo bisa lewatin. Ya Allah. Walaupun saat datang ke rumah lo kan ya ada ngamuk dulu, Bukan lagi. ada actionnya karena Bukan Siska lagi. double itu dia mau menolak gimana caranya, sampai akhirnya saya bilang lepasin aja sis yang di badan, nggak apa-apa, jangan ditahan, karena kalau ditahan saat itu nggak jadi pengobatan. Akhirnya dibiarin Siska ngelepas, cuma kita udah amanin anak bayi. Yes. Kita udah gimana caranya Hari atau suaminya Siska ini ngamanin anaknya karena baru lahir. Itu ada seminggu 2 minggu baru lahir, saya baru ke rumahnya Siska. Iya, jadi anaknya masih merah banget, belum 40 hari. Bener. Dipegang. Nah saat setelah saya pegang, rasanya kayak gimana sis? Di rumah dan di badan lo itu rasanya gimana? Awal ketemu marah, yang tadi gue bilang gue marah banget, lo ngapain kesini. Dan jangan kan pas ketemu, dari udah ada niatan ketemu lo tuh kayaknya ngapain sih, kayak seolah-olah gini, ngapain lo ngapain. Tapi pas ketemu makin marah, tapi pas dipegang tuh pas Teria bilang ya udah lepasin, terus kayak ya udah belas, enak. Tapi nggak berhenti di situ, doi juga masih tetap Bray ngerjain, ya kan, apalagi tahu yang nanganinnya si Vira. Karena pas kesurupan kan emang bener-bener nggak sadar, Yes, kesudahannya baru bener banget. diluapin, nangis segala Iya, macem. iya. Cuma di rumah saat gue pulang gimana kejadiannya? Adem. Enak. Serius, ini nggak peres ya gue, semuanya adem. Terus yang paling notice lagi, area kemaluan gue sama laki gue sudah tidak gatal lagi. Terus di rumah tuh udah nggak ada suara aneh-aneh lagi. Bahkan yang waktu pas sebelum lo datang kan sampai ada itu, tau nggak lo sih, bangkai ayam di depan rumah gue yang gue cerita, terus gue fotoin, anjir kata gue ada yang naruh bangkai ayam depan rumah gue. Depan itu kayak rumah. bener-bener bangkai ayam yang kayak gitu yang gue fotoin ke lo tuh teh. Dan itu kayak udah nggak ada lagi sekarang. Udah nggak ada lagi teror. Udah nggak ada lagi teror segala macam. Teror yang paling bikin masuk ke mental lo kayak ngedon selain gatal di kemaluan tuh di dalam rumah apa sih? Gue ngeliat laki gue geli, gue benci banget. Kayaknya laki gue itu apa ya, ya udah gue nggak cinta sama lo. Karena kan memang dinotis dulu nih ya, gue sama Hari itu memang nikah baru ketemu itu 2 minggu terus langsung dinikahin kan. Cuman yang tadinya rasanya happy terus kayak gue benci aja sama Hari. Lo kenapa sih gue masih kawin sama orang ini, gue kayak ngerasa kesiksa. Kenapa gue jadi disantetin orang mulu sih. Terus yang paling ganggu itu adalah gini, ketika gue mau berusaha, oh ini enggak nih, gue mesti nggak boleh berpikir kalau gue disantet orang. Ya gimana lo nggak mau mikir disantet orang, pintu lo gedebak-gedebuk sama jendela terus lo sendirian deh kabur lah. Siapa lagi angin, masa angin ada jam-jamnya kan, ngilu juga Teria. Kalau ke guanya sih lebih yang itunya. Sama yang terakhir tuh yang gue inget, si orang yang siluman kali ya, gue nggak ngerti deh apa. Itu yang pas sebelum lo datang, dia datang lagi dengan gaya yang sama, melatah. Kayak ini kan dinding nih, kayak dia begini posisi. Itu posisi sama. Lo ngapain ke dia? Kayak sambil marah. Lo ngapain ke dia? Lo percuma ke dia. Lo pokoknya harus mati. Terus harus pisah sama laki lo. Kalau nggak lo mati, lo harus cerai. Itu yang kedengaran terngiang-ngiang di kuping gue sampai akhirnya kayak Teria tolongin. Dan gue ingat kata-kata lo, yang nolongin itu bukan gue, itu harus mindset diri lo sendiri yang lo perbaikin. Lo mau 1000 kali juga datang ke gue, itu nggak bakalan ngerubah semuanya. Dan orang yang benci sama lo bakalan ngelakuin hal yang sama sampai bener-bener lo jatuh. Jadi intinya di diri lo sendiri. Jadi lo mau ngebooking yang namanya Ria 1000 kali, itu belum tentu bisa ngobatin kalau nggak ada niatan dari diri lo sendiri untuk nge-hold itu semua. Betul. Ya nggak sih? Udah pinter kan sekarang gue? Ya, betul. Karena memang banyak pasien yang berkali-kali kesini udah dibilangin,
3 hal yang harus dilepasin. Overthinking itu benar-benar harus buang. Iya. Harus yang gimana caranya lu kesandung santet, terus ibaratnya gatel leher, kaki, tangan kesantet. Yes. Nah sebelum ke tempat saya oke, nggak apa-apa Iya. mikirin itu. Tapi kalau udah ketemu, overthinking harus dibuang. Jadi positive thinking dulu, Benar. tenang. Nah kalau udah dapat ini kan ibadahnya enak. Kita banget. jalanin ibadah. Kayak ada dia udah buang dulu. Karena percuma kalau misalnya energi negatifnya yang kita ambil. Kayak misalnya Siska saat itu masih tetap kekeh dengan kemauan Siska, sakit nih teh, gatel nih kayak, Iya. tapi nggak mau perubahan, nggak ada gitu. Iya. Akhirnya kan gue diemin seminggu, bener nggak? Iya, Seminggu kita lost contact. Lost contactnya dalam arti lo harus jalanin dulu 3 ini karena ala bisa, karena terbiasa. Yes, bener banget sih. Berarti saat lo ngalamin yang namanya down karena teror-teror tadi, bagaimana dengan harinya? Atau suami lo? Ngalamin yang sama nggak dia? Iya banget. Lo bayangin laki gue tiba-tiba, dia kan bagian keuangan. Dia salah 150 juta. Tiba-tiba dia salah hitung, terus harus ganti 150 juta. Itu satu. Terus yang kedua, yang tadi gue bilang, dia hampir mau nabrak orang. Itu kalau kayaknya kalau gue nggak di sebelahnya. Dan lo notice juga kan teh, kalau orang yang lagi hamil itu akan mendapat perlindungan dari Allah tuh kayak double perlindungan gitu ya. Jadi kayaknya ketolong itu 3 kali gue mau tabrakan. Terus yang paling ini ya karena hari pasangan gue, jadi kayak dia kayaknya menjadi orang yang sangat tersiksa ngelihat bini gue begini. Dan mungkin dia juga jadi kayak malu juga berpikir, jadi sama-sama overthinking dong, karena suami istri sama-sama punya penyakit di daerah kelamin. Dan sedangkan kelamin itu kan sensitif. Oh berarti lo pernah kayak gini sama orang. Ternyata memang tujuannya ke situ supaya kepercayaan gue sama Hari sama-sama lost dan kita cerai. Tapi alhamdulillahnya dengan lo nasehatin Hari juga jadi percaya sama gue juga jadi percaya sama Hari. Jadi kayak ya udah semuanya bisa dijalanin gitu. Terus sampai akhirnya lahiran. Yes. Udah lahiran, mulai sehat nih badannya Siska, mulai sehat. Dia datang ke rumah, saya pikir dia sakit, ternyata hamil lagi. Udah keenakan hamil lagi. Karena gini sis, banyak banget yang datang ke, kan case itu kan beda-beda ya orang cerita, tapi kan intinya sama. Iya dong. Kayak contoh suami gue gini-gini atau istri saya gini-gini teh, kita tuh rasanya kayak pengen pisah karena kebanyakan orang yang tidak suka dengan hubungan, kayak misalnya dia mantan, ya mau mantan pacar, mantan istri, mantan suami, itu emang ada ajanya di badan kita tuh rasa nggak suka tuh lebih sering. Kayak kita ngelihat pasangan kita jijik, terus kesel, nggak suka, terus ke kelamin. Karena harus dinotis juga, bukan berarti gue sama suami gue pernah baik-baik aja. Kadang kita kesemprot sama pasien. Jadi kayak misalnya pasien itu sakit, gatel, gue bisa ngalamin atau suami gue bisa ngalamin. Tapi setelah pasien itu kita pegang, kita selesai sakitnya. Nah kenapa bisa notice ke lo, tenang sis, tenang dulu. Karena Siska itu dari konsultasi sampai ketemu gelisah dan suka kayak, ayolah teh sekarang aja ke rumah, ini maunya buru-buru. Iya bener banget lagi. Karena ya takut, wajar ya, banyak juga kok pasien yang takut. Gila-gilanya, lo pintu itu gedebak-gedebuk, jendela gedebak-gedebuk, nggak takut gimana? Tapi itu tiap malam? Tiap malam, gue sampai dibilang gila sama tetangga kontrakan kosan gue. Pas gue pindah, dia halus, gila, lo jadi gue. Pas depan gue gituin, gue kayak gila, setan. Ada setan beneran. Tapi emang bener orang-orang yang kayak lu tuh banyak yang dibilang halu. Karena cuma lu doang kan yang ngerasain. Iya juga sih, nggak salah kan? juga ya orang. Iya, emang resikonya kena santet gitu. Kita doang yang dibilang halu bahasa Iya gitu. lagi, sumpah. Setelah pengobatan udah lalui semua ritual badan itu ya kita puasa, kita nahan emosi, kita ikhlasin, terus mindset lu udah mulai membaik, hubungan lu mulai membaik.
Ada gak dia ganggu lagi? Ada dong, jangan sedih say, jangan kira dia diam aja. Hah, dia mengulangi itu lagi tapi gue sekarang lebih kuat dong, ya enggak? Apa yang pertama kali lu notice, oh dia datang lagi? Wah, bukan lagi, laki gue tiba-tiba kelaminnya berjelendung lagi. Gue bilang, Oke. oh lu mau coba lagi, bisa. Tapi gue gak segoblok dulu say. Dan gue coba lagi, ternyata dia mengirimkan hal yang sama. Terus udah kayak gitu gue langsung melakukan apa yang dulu lo suruh lakuin ke gue. Lo diam, lo zikir, lo ucapin sholawat yang banyak. Terus tiba-tiba gue nemu keris di rumah gue sekecil ini. Di mana itu Di posisinya? tempat TV, ini kan jadi kayak ada rak TV gitu di tempat gue. Terus ada keris kecil, nggak tahu tiba-tiba ada keris kecil. Ya udah, bakar aja bismillahirrohmanirrohim deh, bakar aja dihancurin. Udah, itu udah selesai. Bahkan untuk gue pindah ke rumah yang paling baru ini, gedebak-gedebuk, teriak, bak debuk, lo ngapain? Gamelan di atas etan nanti gue. Padahal sih sebenarnya gue juga takut. Cuman ya kayak, nggak bisa giniin gue. Tetap ilmu yang dari lo nih yang tetap gue pakai, karena waktu itu lo kan pernah nge-treatment gue, ngediemin gue seminggu, jadi kayak gue oh Bisa. iya gue bisa pasti, gue jangan telepon dulu selama gue nggak mau gue nggak bakal telepon Ria. Kecuali kalau gue udah dicekek beneran tuh sama tuh setan depan bacot gue, baru gue telepon Ria. Kayaknya lu kalau udah dicekek juga nggak bakal ngubungin gue, udah mati duluan say. Enggak, karena memang kan di pagar orang kan kita menyelesaikan masalah itu satu. Yes. Saya tidak akan membunuh orang itu. Saya juga tidak akan membunuh siapapun. Tidak akan menyakiti juga. Karena apa bedanya saya dengan dia, dan Iya. apa bedanya Ria Puspita yang sekarang sama yang dulu. Cuma pageran inti buat kalian berdua kan pasti ada dong sebab akibatnya kenapa kembali lagi timbul. Iya. Kayak contoh Hari mulai malas lagi ibadah. Iya banget, bener itu kan? iya Terus banget. udah kayak gitu mulai lalai dengan kasih sayang istrinya, kayak Yes. dia dengan sibuk kerja Iya. aja tanpa dengerin keluh kesah istrinya kayak gimana, Iya. anaknya kayak gimana. Karena yang namanya pagar badan, sekuat apapun sampai kita nanam dia itu dibajak sekalipun, kalau kitanya ngetritnya nggak ibadah, ngetritnya kayak bahasanya dia jinah atau dia Iya. mabuk-mabukan atau ninggalin lalai lah sama sholat, itu akan kekikis. Tambah lagi orang yang pernah dapat gangguan non medis atau ilmu-ilmu hitam, itu sama aja kayak kunci udah didobrak, jadi harus pakai gembok. Kalau pakai kunci slot ibaratnya nggak bisa. Jadi emang harus apa ya, cleaningnya itu udah bukan lagi sama spiritualis, tapi semakin kita sering cleaning lama-lama mereka nggak akan datang lagi. Bahkan terakhir saat itu terus gue diundang ke Pindah rumah, iya pindahan iya. rumah baru. Gue bilang ini nggak bakalan dia ngobrek, ibaratnya ngobrak-ngabrik sini, Iya, karena memang iya. udah dipatenin. Yes. Sekarang lu pindah kedua gue nggak tahu. Iya benar, karena rumah yang kemarin diambil sama yang punya kontrakan say, jadi Eke pindah mesti buru-buru. Jauh. Enggak, di daerah Matraman. Oh masih daerah situ juga. Masih daerah situ juga, masih oke sih. Cuma sekarang alhamdulillah kayak ya udah, ilmu yang paling nancapnya di gue adalah yang bisa mengobati diri lo itu ya udah yakin lo dulu sebenarnya, sama overthinking lo hilangin, dan jangan apa-apa selalu disangkut pautin sama si setan, walaupun itu beneran setan ya, cuman kayak ya udah pintunya dulu tutup supaya mereka nggak bisa masuk. Poinnya di situ sih kalau yang gue rasa ya, walaupun kayak berkali-kali juga nih gitu loh, gue di sunset kayak berkali-kali, capek tahu tadi ya. Kadang gue sampai suka mikir, gue kenapa gitu lo selalu nyantet gue, siapa sih? Cuman kata Teria, jangan suka cari tahu orangnya, itu nggak penting, yang penting lo dari sehat balik lagi ke sehat. Jadi kayak gue nggak cari tahu juga sih, walaupun sebenarnya gue kepo, cuman rasanya kayak pengen duduk, tapi kan yang balik lagi ya Teria, yang namanya santet itu kan kayak nggak bisa dibuktiin, kayak oh lo nih yang nyantet gue gitu. Jadi makanya poinnya yang nggak penting juga Ya, nyari karena tahu siapa. kalau nantinya tahu, otak kita itu jadinya sakit, Iya lagi bener. kan kesel, Yes. nggak nyangka, Iya. marah, ibaratnya emosi semuanya hampur jadi satu. Saat ketemu sama dia bukannya adanya pertemuan baik-baik terus kayak ngomong lo kenapa sih jahatin gua, kan itu bukan. Adanya dia ngerasa
lu fitnah gua. Nah, Iya lagi. nantinya ada lagi omongan gak enak, dia nyebar luasin itu, mindset lu kena lagi. Gue dapet omongan teh, gue diomongin, akhirnya lu jatuh lagi, jatuh apa? Otak lu karena pikiran, kena lagi stres. Iya lagi, bener lagi. Padahal sebenarnya kayak dalam hati, gue yakin nih kayaknya si Anu, tapi lagi-lagi kan waktu itu lo kayak ngebantah, udah lah lo nggak usah cari siapa, yang penting kita dari sehat, balik lagi ke sehat, dari rumah tangga lo adem ayem, balik lagi ke adem ayem. Nah kalau sekarang gimana rumah tangga lu? Adem ayem, say, sampai anak 3. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Rezekinya Harry juga alhamdulillah. Hari. Iya, mohon maaf. Rezekinya Hari udah bagus banget. Iya, Terus lagi. kayak gitu udah umroh mulu. Amin ya Udah Allah. berapa kali jadi Hari? Ya udah jangan disebutin. Ntar 6. gue gara-gara ginian disantet orang lagi, iri lagi, udah jangan disebutin. Ya, emang Capek kadang-kadang kita tahu. mancing. Capek tahu banyak yang ngechat. Assalamualaikum Siska, mau tahu gak apaan? Duit, makanya jangan bahas umroh. Oh iya. Ntar banyak assalamualaikum. Ada 6 kali. Ih, Amin gitu dong. Ya Allah. Nanti ajak gue ya, bareng Lagi, kita jadinya umroh bareng. Amin. Karena ada satu Instagram saya, di situ saya ngasih tahu gambar, ada video orang atau foto orang, foto saya itu dipegang di handphonenya dia, saya di Ka'bah. Nah itu Siska. Siska itu lagi pas umroh di depan Ka'bah, dia telepon dia video call saya reject karena saya sudah pakai baju tidur. Saya bilang, ngapain sih lu video call gue udah pakai baju tidur. Terus Siska bilang, buruan, gue nggak bisa lama, gue lagi di depan Ka'bah, buruan lu doa. Akhirnya saya balut badan saya semuanya pakai kain, saya tutupin, selimut juga, rapi banget. Langsung video call, saya angkat, saya doa di situ. Dan kayaknya satu-satunya yang ingat saya saat ibadah Siska saat ini. Jadi konteksnya gimana sih Teh? Konteks saya sama Siska itu udah bukan lagi saya dengan pasien saya, tapi saya posisiin saya kadang diri saya itu kakaknya dia, saya saudaranya dia, karena semua pasien itu bukan dikatakan pasien kalau udah ketemu sama saya, tapi saudara, karena pasien satu dengan yang lain itu beda-beda. Kalau Siska cepet tangkep sama apa yang diomongin saya, tapi kalau yang lain berulang-ulang kali datang ke sini dengan jawaban yang sama. Udah bisa belum nggak overthinking, udah bisa belum tenangnya, udah bisa ibadah belum, dan jawabannya semuanya belum. Jadi belum dikasih sembuh sama Allah karena kemakan omongan ya, karena kan mereka mikirnya ini sakit, ini sakit, ini sakit, ini sakit, ini. Dia di ruqyah pun mau sampai kapanpun kayak Siska nih, Siska di ruqyah berkali-kali pun kalau misalnya dianya tidak baik, dia tidak mikirnya yang enak-enak, mikirnya yang tenang-tenang, nggak akan pernah bisa. Siska bisa ngelawan, padahal paling susah itu overthinking. Iya banget lagi. Itu paling susah Sis. Itu paling susah banget karena tiap orang kan beda. Kadang ada orang yang posisinya, ya Siska mah ada nih nanti pasti di komen. Dia mah baru 10 bulan Teh, saya udah 2 tahun. Nah mau 1 tahun, 2 bulan, 3 bulan, 10 bulan, 20 tahun, 13 tahun. Satu, Allah bisa karena terbiasa. Kita biasain dulu. Nanti pasti bisa. Karena pengobatan di saya kalau orang nurut pasti jadi berhasil. Kalau enggak, ada yang datang Sis, sekali nangis, 2 kali masih ngeyel, ketiga kali masih ngeyel, keempat kali mulai membuktikan kayak bener deh kata lo Teh, kelima kali sehat. Berarti kan intinya dari diri sendiri dulu dong, yang didobrak nih, ilangin si overthinkingnya ini, pemikiran gelisah-gelisah. Tapi itu emang kayak nambah 80% tahu ketika kita udah pikirannya jelek aja, setan aja, itu kayak yang itu kayak makin deket, makin banyak berkumpul. Tapi kayak yang Tevia bilang, kalau pas udah dilepas ya udah dengan sendirinya malah kayak oh itu setan, serah lo deh, bodo amat. bodo amat, udah serah lo. Bahkan kayak kan sekarang nih ponakan gue tinggal sama gue ya, manggilnya Bibi, Bika, itu bunyi, udah biarin, kalau mau temenin sono. Jadi kayak gue sekarang yang kayak ya udah jadi lelucon, udah jadi santai, setelah lu dah, lu mau ngapain, gue kayaknya kagak mempan dah. Karena sekarang gue udah enjoy sama diri gue. Dan kadang malah yang kita rasakan kayak lo cerita orang lain tahu nih sekarang ada bunyi, ibaratnya lo masih ngerasa ada bunyi. Kadang bunyi itu cuma ada di rumah lu doang. Jadi orang lain gak ada yang ngerasain. Kadang di lu doang, karena mereka itu masuk ke alam bawah sadar kita. Yang benar-benar pure orang bilang kita halusinasi.
Karena kenapa? Udah pernah kedobrak, udah pernah rusak, udah pernah sakit. Yes, bener. Jadi jangan sampai yang namanya pembenahan diri itu cukup sekali. Kenapa gue bilang sis, istiqomah ya, jalanin yang baik-baik, Iya, bener banget. yang tenang-tenang. Karena istiqomah itu ibaratnya gini, mempertahankan itu paling susah. Jadi kita mempertahankan istiqomah itu susah. Kayak misalnya kita harus zikir di hari Jumat di Iya. jam sekian. Nah istiqomah di Jumat sampai jam sekian itu kadang-kadang yang sakit, yang ini, yang itu, bener nggak? bener Nah banget. susah. Bener Susahnya itu yang kita lawan. Karena kalau saya harus bilang 100% orang itu sembuh, bukan saya tapi dirinya sendiri. Kayak kamu udah bilang, gue udah sehat ya 100%. Iya. Walaupun lu garis bawain, walaupun gue tahu masih ada suara ini, suara itu, Yes. tapi si sakitnya kamu di kelamin, terus emosional, Iya. perut, semua udah hilang. Udah kayak udah nggak itu lagi. Tapi bener loh teh, ini ada berapa bulan lalu ya kayaknya pas pemilu kemarin. Gue inget karena di rumah gue pas saat pemilu itu banyak karyawan kan. Itu gue masih ada kerja bantuin laki gue. Itu di rumah. Ini kamar mandi nih. Ini kamar mereka. Nah, si abang ipar ini gue bilang, dia telepon. Ini ada tiba-tiba ada darah. Jadi dari kamar mandi itu bercakan darah tuh kaki. Tuh kaki jalan. Sampai abang ipar gue ini ngeliatin semua kaki-kaki karyawan yang lagi tidur. Ada nggak bercak darahnya? Iya bahasa ada gitu? nggak maksudnya? Nggak ada. Kan biasanya gue overthinking dong kayak gitu-gitu. Terus pas udah kayak gitu di dalam mimpi gue, lo tau nggak dukunnya lagi ngapain? Lagi ini. Jadi mimpi. Di mimpi gue jadi kayak Diliatin. dukunnya tuh kayak diliatin kayak di bayangan gue tuh kayak ini kendi ayam cemani, tau kan ayam cemani? Kayak dia ngegituin gitu, terus kayak ada beberapa kendi gitu, 7 deh kayaknya. Dia giniin seret dalam mimpi gue ya. Terus ini foto gue nih. Terus ini kayak apa sih? Dupa atau apa sih yang dibilang? Iya, dia giniin gue. Cuman mental. Yes, mental, dan itu akhirnya pecah dar, dan kayaknya itu darah itu. Memvalidasi, maksudnya itu memvalidasi kenapa sih darah itu jalan, dan itu ada di CCTV rumah gue, karena kan di rumah gue pakai CCTV dan itu emang bener. Lo tahu itu kayak orang kayak darah nih jalan tek. Tapi nggak ada wujudnya. Nggak ada. Tapi lagi-lagi adalah gue nggak perlu berobat kemana-mana, tetap akarnya tadi omongan lo, overthinkingnya dihilangin, balik lagi sama Allah. Udah cerdas kan gue. Ini pilihan cerdas karena saya manusia. Bukan lagi. Saya hanya membantu untuk menjembatani aja. Tapi kesembuhan, keberhasilan seseorang itu bukan di tangan saya, tapi di tangan Tuhan, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang datang ke sini bukan mentuhankan, kan lo pernah inget kan? Iya. Ada beberapa pasien aja sampai menganggap gue itu Tuhannya. Gue capek kan? loh, gue capek sampai gue pernah ada momen cuman silaturahmi doang ya waktu itu. Terus kayak gue ngedengerin ada pasiennya beberapa lo ya teh bilang gini, pokoknya saya nggak mau, saya maunya ini begini lah. Kocak, apa lo Tuhan? Kalau gue Tuhan bisa langsung ngerubah semuanya, kita minta dong Ria jadi kaya gitu Ri. Kita kalau dulu saya gitu Tuhan, ya kamu Ria. hambanya. Kalau saya begitu, masa yang semuanya itu serba saya bisa, mungkin rumah saya nggak ngontrak sih. Bukan lagi, Udah kita jadi orang kayain kaya diri raya. kita dulu ya. Bener. Ngapain pasien gue dulu aja kaya. Tapi sekarang udah hebat. Bos, Karena hebat lo itu mempertahankan diri lo sebagai istri dan ibu yang baik di rumah, yang kuat, yang cerdas. Lo pakai segala sesuatunya ini pakai ibadah. Jadi semakin harus dekat sama Tuhan, semakin bisa jadi ngelihat nih orang-orang di sekitar lo. Iya ya, kalau kita lari lagi ke atas, ya mungkin Tuhan lagi nguji. Nah, kayak misalnya kenapa teh bisa ada telapak kaki itu? Setan itu akan terus ngikutin kita, nggak akan pernah selesai. Mau kayak gimana pun caranya, tapi bukan berarti dia ngerjain lo. Bisa jadi dari karyawan lo, dari kakak lo, dari ini. Tapi mindset lo karena udah pernah jadi korban, akhirnya lo ngerasa kayaknya gue disantet lagi, padahal enggak. Paham? Iya. Jadi kayak misalnya buat sahabat misi semuanya yang di rumah, udah penyembuhan nih, nggak cuma ke saya, ke beberapa spiritualis, terus masih ada, coba koreksi diri dulu. Kita tenang dulu dalam waktu sebulan, koreksi dulu apa yang kurang, dipelajarin dulu secara online. Contoh, kayak misal saya ngobrol nih kan kita secara online ya, kamu di rumah aku di sini.
Coba kita ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri itu bukan cuma dengerin ruqyah di YouTube, terus kita diem dengerin sampai kita ketiduran, enggak. Jadi bacakan beberapa ayat-ayat Quran, terus kita juga belajar sholat lagi, perbaikin dulu ibadahnya, kayak biasanya nggak khusyuk, dikhusyuin lagi, yang biasanya 5 rakaat nggak pernah, jalanin 1, 2, terus udah kayak gitu kalau ngobrol sama orang, jangan pakai buru-buru, tenang dulu. Tenang, karena kalau ngomong jadi begini teh harusnya gini-gini, enggak lah, tenang dulu, karena obat dari segala obat ya diri kita. Gue sering begitu sih, karena kalau gue ngobatin orang berarti kan beberapa mindset orang itu masuk ke gue. Dan takar emosi gue tuh tinggi banget, karena kan semua gue tampung, sedangkan capek dengerin banyak orang itu kan capek, kita ngabisin energi. Nah saat orang itu bikin gue sentimen, bikin gue marah, itu jadi meledak. Nah gue belajar dari diri gue sendiri aja. Oh iya, gue sering begitu, ntar suami gue yang ngingetin. Jadi kalau misalnya pasien gue selalu bilang, nanti ada admin yang ngingetin, bantuin. Bukan cuma gue. Jadi kita sambung menyambung, biar pasien itu ngerasa klik dulu. Karena ada pasien yang udah memang gangguan jiwa, datang ke sini, sudah gue oper ke pihak yang mewenang di gangguan jiwa, memang gangguan jiwa. Memang bener gangguan jiwa, bukan non medis. Sampai akhirnya gue udah blokir dia, keluarganya udah tahu kalau gue memang sengaja memblokir dia, karena dia memang harus masuk ke kejiwaan. Sampai neror gue di Instagram, di TikTok, dan gue nggak gubris sama sekali, karena kalau gue gubris, gue sakit hati, gue malah malu. Mendingan gue diemin aja. Dan itu admin gue malah jadi bercandain gue kayak, kenapa sih kita dapat pasien orang gila? Ini benar-benar ODGJ. Jadi kalau di sini tuh gue milah-milah banget mana pasien yang non medis, mana yang medis. Yang medis silakan ke medis, yang non medis baru kita bantu. Kita bantunya nggak ada tuh di sini yang gue harus mandiin dia pakai kris, mandiin dia pakai kembang 7 rupa, lo tahu kan? Itu paling diharamkan di gue. Mereka dengan kadarnya harus kelapa, kenapa ngedetoks badan? Kenapa gue harus ada nasihat biar dia inget kalau dia tuh nggak sendirian, karena kebanyakan orang-orang yang kena sakit non medis, orang yang udah ngerasa semua cerita dia udah nggak ada yang mau dengerin karena dianggap halusinasi. Iya lagi. Oke, berarti sekarang sudah membaik ya Siska ya. Membaik banget sih. Terima kasih lo udah mau datang ke sini. Iya, aku kayaknya yang terima kasih sama Karia, kayak Karia apa Teria sih, ini repot mulutnya ya. Ya suka-suka dia, mulut-mulut dia. Pokoknya makasih banyak udah kayak ngebuka nih mindset kalau segala sesuatu itu pikiran tenang dulu, oke dulu, baru deh lo berobat ke orang. Karena gue yakin sih yang ngerasa dirinya disantet pasti nggak berobat ke satu orang, semua dicoba, karena gue kayak gitu. Tapi ternyata pas ketemu Teh Ria dapet nih kata-katanya, lo rapihin diri lo dulu sendiri, ketika lo udah oke lo baru cerita ke gue. Dan itu kalau orang udah tenang baru bisa dikasih masukan dan baru bisa diobatin. Dan itu kayak ngimpact ke gue sekitar 3 tahun ini. Udah 3 tahun loh. Iya, udah berarti kan kita dekat udah lama. Oke, terima kasih Siska untuk hari ini. Terima kasih berbagi ceritanya. Biar banyak sahabat mistis yang belajar, nggak perlu buru-buru untuk berobat ke sana sini. Tapi kalau yang masih penasaran, memang mau konsul itu kan bercerita sama saya, mau ketemu saya, nanti di sini ada saya cantumin nomor admin saya, Ririn dan Sasi. Teh kenapa kok udah nggak ada Om Vicky? Om Vicky ada tapi nggak boleh untuk konsultasi karena Om Vicky khusus untuk kerjaan saya yang lain. Kasian kalian semua sudah meneror anak buah saya sampai tangannya gemeter kalau megang handphone karena capek banyak banget, kita udah dibom banyak banget orang yang ngechat. Dan buat kalian yang suka tulis komen, Teria menghubunginya gimana, klik deskripsi Instagram saya atau nanti di video ini saya akan cantumkan sedikit nomor Ririn dan Sasi sebagai admin saya. Dan untuk ketemu saya memang saya tiap bulan tidak ada buka setiap bulan, jadi per minggu pun belum tentu saya buka karena beberapa pasien minta mengundang saya ke rumah. Mungkin kalau kalian mau undang saya ke rumah kalian, ada di luar kota atau di Jabodetabek, langsung hubungin admin saya biar kita atur jadwalnya. Dan untuk pengobatan di dalam rumah saya, di praktek saya, itu ada kuotanya terbatas, jadi nanti minta rulesnya bagaimana sama admin. Terima kasih buat sahabat mistis yang selalu nontonin dan support saya di video channel Ria Puspita Official. Semoga semua yang saya kasih video ini bermanfaat dan mengedukasi kalian. Ingat, semua kejahatan di ilmu hitam akan kembali ke diri kalian kalau kalian tidak ingat dengan Tuhan. Jadi saat kalian lupa sama Tuhan, Tuhan akan melupakan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.